Kita seringkali mengenal dunia pertanian dari satu konsep adalah bertani itu adalah bekerja. Jadi petani itu bekerja yang menghasilkan uang, sehingga semua akan berurusan dengan satu kata, untung atau rugi. Tetapi pada hari ini dan ke depan, ini adalah satu teori yang saya perbaharui. Saya dulu membuat satu teori namanya integrated farming itu sekitar tahun 2007. Sekarang sudah 2023, berarti hampir cukup lama ya? Cukup lama. Dan ini adalah terobosan. Karena ini adalah terobosan, semua materi nanti dengarkan saja. Semua materi kita akan buat dalam bentuk visual, dalam audio ataupun di dalam video. Nanti kita akan kirim di masing-masing email atau di WA. Jadi kita akan belajar santai, rileks, anggap aja orang cerita. Karena apa? Begini, survei menunjukkan. Pernah sekolah semuanya? Apa yang tidak disukai? Matematika, kalau memang tidak suka. Tapi beberapa orang hari ini suka sekali matematika. Ketika mereka tahu kebahagiaannya. Saya sendiri sama, saya dulu tidak suka matematika sampai SMP kelas 2. Setelah SMP kelas 2 saya mengenal matematika dan mencintainya, sehingga saya sangat senang matematika. Ternyata ada satu pelajaran yang paling membuat kita ingat, dan itu adalah membahagiakan, yaitu ketika kita mendengarkan orang cerita. Betul enggak? Pernah ada waktu kecil kita diceritai nenek, kakek atau orang tua kita? Sering. Ingat enggak kira-kira cerita itu? Ada ingat, ada enggak gitu kan? Tapi membuat jiwa kita tenang. Karena itu kita akan belajar dengan ketenangan, dengan santai begitu. Apa sih yang kita maksud dengan kata integrated farming? Materi kita adalah integrated farming. Pak Yusuf bisa bantu enggak? Jangan tulis di sana. Bisa tulis di situ boleh? Pakai Word atau pakai apa gitu? Atau siapa yang bisa untuk itu bisa bantu? Bisa? Oke. Jadi semua apa yang saya sampaikan tulis di sana juga. Ya nanti tidak double kerja. Apa sih integrated farming? Integrated farming itu adalah satu sistem pertanian yang seperti mata rantai yang tidak bisa terputus. Jadi saya ulangi, integrated farming adalah satu sistem pertanian seperti mata rantai yang tidak pernah terputus. Dan semakin lama, semakin besar. Saya menyebutnya integrated farming itu dalam satu teori namanya teori gara-gara. Teori apa namanya? Teori gara-gara. Dimulai dari apa? Yang pertama, seandainya saya punya limbah rumah tangga, LFT ya, limbah rumah tangga. Pernah tahu limbah rumah tangga apa saja di dalam limbah rumah tangga? Sayur, terus cucian beras, terus nasi sisa, tulang sisa, minyak jelantah. Tahu minyak jelantah? Tahu. Nah, ini artinya limbah. Ini adalah nomor satu kita nyebutnya sebagai sumber gara-gara. Kalau ini dibuat di ruang tamu jadi gara-gara nggak kira-kira? Betul ya? Ini kan problem, betul? Nah, kita mulai dulu dari teori gara-gara saya punya limbah. Apa yang akan saya lakukan? Kalau kita orang optimis, kita kan berpikir bagaimana cara. Tetapi kalau kita orang yang pesimis, kita berpikir ini masalah yang harus dibuat. Bapak Ibu mau kepingin jadi orang yang positif atau orang yang negatif? Positif. Karena ini limbah itu negatif atau positif? Kalau kita orang positif, mengubah yang negatif menjadi positif. Mengubah yang tidak berarti menjadi berarti. Dengan cara apa? Ini kita lakukan dari limbah yang ada, kita olah, kita sediakan ember.
Embernya kalau boleh setiap rumah tangga itu punya ember 2. Berapa biji embernya? 1 diisi sampai penuh. Setelah penuh biasanya dalam satu rumah tangga dengan 4 orang, suami istri dengan 2 orang anaknya, limbah ini akan penuh kurang lebih selama 1 minggu. Ember cat yang 20 liter ya. Oh iya. Kenapa kok sampai 1 minggu? Ini ceritanya. Setiap hari nyuci beras 1 hari 1 kilo. Airnya yang dibutuhkan setiap kali nyuci 2 liter. Kalau dikalikan 6 ketemu 12, kalau dikalikan 7 ketemu 14. Ditambah dengan misal nasi sisa, sayur sisa, tulang sisa, jelatas sisa, bungkusnya makanan yang berasal dari daun. Akhirnya dalam waktu 1 minggu penuhnya sekitar 20 kilo. Setelah ini penuh, tutup rapat. Ini konsep. Ingat baik-baik. Ketika punya limbah apapun yang bau, berikan dedak padi. Tahu dedak padi? Tahu, berikan dedak padi kurang lebih 1 gegam sehingga menutup semua permukaan. Ketika semua permukaan tertutup dengan dedak padi, baunya langsung hilang. Jadi ingat, kalau penghilang bau itu adalah dedak padi. Kenapa sih kok dedak padi menghilangkan bau? Karena di dalam dedak padi isinya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu makanan dari bakteri, sehingga dia langsung dimakan, baunya langsung hilang karena bakterinya tidak mengeluarkan gas, tapi dia makan. Dari bau busuk akan berubah menjadi bau harum. Nah itu kerennya main bakteri. Pernah tahu kakinya busuk? Kalau pakai siapa pakai kaos kaki selalu baunya busuk? Cara menghilangkan terbaik bagaimana? Ambilkan dedak, taburkan. Satu sendok saja taburkan, habis itu dicium baunya itu. Tapi jangan tetangganya sunyi ya. Nah setelah 1 minggu penuh, pindah yang satunya. Terus yang penuh ini diolah jadi apa? Ini kita lakukan selama 2 hari sampai 3 hari. Anggap saja hari ketiga kita saring. Ini disaring menjadi 2. Yang pertama menjadi POC, minyak cair, pupuk organik cair. Dan yang kedua karena yang padat kita olah menjadi pakan ternak. Atau kita juga bisa jadikan pakan, atau kalau itu bisa jadikan kompos. Dalam teori gara-gara adalah semakin panjang rantai itu semakin hebat. Saya ulangi, semakin panjang rantai semakin hebat. Karena apa? Hidup kita di bumi ini pun sebenarnya berasal dari teori gara-gara. Nah, panjangnya gimana? Kalau POC ini prosesnya begini, besok kita praktek, jangan khawatir. Setelah kita masukkan dalam ember yang ketiga dalam bentuk yang cair, ini kita berikan aerator. Aerator tahu aerator? Tahu. Aerator gelembung udara. Jadi ini aerator. Nah, tujuannya aerator ini terjadi proses yaitu oksidasi. Jadi ketika sesuatu ditambah oksigen, itu keluar namanya proses oksidasi. Kalau bahasa lain dalam bahasa kimia ini disebut dengan pembakaran. Ketika dibakar, apa yang terjadi kira-kira? Nggak nyala, karena ini air. Air ditambah limbah ditambah oksigen, proses oksidasi. Yang terjadi adalah multifikasi, pelipat gandaan bakteri. Semakin lama proses ini, semakin luar biasa. Kalau seandainya Bapak Ibu saudara-saudara ini mau belajar sampai hatam, saya mau oksidasi selama 2 tahun, akan ketemu namanya king bakteri atau bakteri raja. Kalau sudah sampai ke king bakteri, tanah setandus apapun, saya ulangi ya, tanah setandus apapun, dipupuk dengan pupuk ini, dia akan menjadi luar biasa subur. Mau seperti itu? Praktekkan.
Sampai di sini mudah atau susah? Mudah, ya. Terus yang kedua, limbah yang kedua kita kan ada ampasnya nih setelah disaring, betul kan? Ampas ini mau kita buang jadi kompos boleh. Tapi lebih enak mana? Kira-kira jadi kompos atau jadi pakan? Kira-kira pakan. Kalau kita olah jadi pakan ternak, ini pakai perbandingan. Jadi 50% limbah dibanding dengan 50% bahan pokok pakan. Bahan pokok pakan itu apa saja? Jadi begini, jangan dekat dulu. Kita mau pelihara apa? Kalau seandainya di rumah kepingin pelihara apa yang paling gampang kira-kira? Ayam gitu ya. Jangan pelihara kuda di rumah. Seandainya kita pelihara ayam, tahu ayam? Ayam itu makannya apa? Ingat ya, ini semua kata kunci ketika ternak sesuatu yang paling penting yang harus kita ketahui, makanannya dia apa. Kita jangan terombang-ambingkan dengan teknologi yang mencoba membuat konsep bahwa semua di bawah kontrol. Kita harus kembali ke garisnya. Kita kembali ke kodratnya. Kalau ayam makanannya apa kira-kira? Biji-bijian, setuju? Oke, jagung, beras, pokoknya semua yang mengandung kata biji. Itu unggas, betul ya? Nah, kalau ayam karena dia makanannya adalah biji, berarti kita harus menambahkan di dalam limbah adalah biji-bijian yang berasal dari biji-bijian. Contohnya apa? Berarti kita bisa tambahkan di sini dedak, betul ya? Dedak padi. Kemudian yang kedua kita bisa tambahkan jagung. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa tambahkan di sini kadang-kadang kan begini. Kalau makanan yang orangnya itu sehat, makanan sehat itu ada 5 Bapak Ibu. 5 itu apa saja yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kalau kepengen sehat, ternak juga butuh 5 ini. Jadi 5 itu apa saja? Nomor 1 adalah protein, yang kedua karbohidrat, yang ketiga adalah lemak, yang keempat adalah vitamin, yang kelima adalah mineral. Kalau kurang salah satu dari 5 ini, pasti tidak sehat. Saya ulangi, ternak apapun, kalau kurang salah satu dari 5 yang dibutuhkan, dia pasti tidak sehat. Kalau seandainya kelebihan salah satu, Pak, gimana? Ya kurang bagus. Contoh, kalau kita buat makan kelebihan protein, apa yang terjadi kira-kira? Pasti mahal. Betul kan? Yang protein kan mahal-mahal semua. Betul ya? Terus kalau kelebihan cuma dedak saja, kira-kira apa yang terjadi? Tidak pernah besar, cuma tulangnya besar, akhirnya orang bilang nyilek. Nyilek itu dadanya besar, nggak ada dagingnya. Terus kalau dikasih vitamin saja, kira-kira bisa besar nggak ayam? Tidak pernah besar. Karena itu harus berimbang. Saya ulangi, berimbang. Itu kata kuncinya. Nah, di dalam teori kita, di dalam teori saya, kita akan merubah konsep. Jadi kalau ayam itu makanannya biji, betul kan? Tapi pernah nggak lihat ayam makan rumput? Loh, padahal ayam kan katanya makan biji. Kenapa kok dia juga makan rumput? Makan kerikil juga, betul. Makan roti juga bisa. Sekarang lebih keren lagi, makan plastik. Nah, tapi jangan pernah ngasih makan plastik loh ya. Nanti kalau dipotong, itu di dalam isinya plastik dan pasti ayamnya jadi terdil. Karena metabolisme tidak baik. Nah, ini adalah utamanya pakan. Tetapi kalau kita mengacu kepada biji-bijian murni,
kita tidak akan nuntut di dalam biaya pemeliharaan. Karena itu apa yang kita tambahkan di sini? Ternyata ayam juga hobi makan rumput. Berarti pernah tahu ayam makan rumput tidak? Sesuai yang saya tanya. Pernah lihat kotorannya ayam yang makan rumput enggak? Saya ulangi lagi. Jagung itu bentuknya bulat, betul ya? Keras atau lembek? Keras. Kenapa kalau dimakan ayam dia jadinya lembek? Nah, saya ulangi biar ngerti ya. Jagung bentuknya bulat, betul kan? Kalau dimakan ayam dia jadinya hancur, betul ya? Tidak berupa jagung lagi. Kalau ada orang melihara ayam dikasih makan jagung, jagungnya masih berupa jagung, berarti pencernaannya dia tidak sehat. Tetapi ketika dia makan jagung, pakanannya hancur. Tetapi kalau ayam makan rumput, kotorannya ternyata bentuknya bulat. Kalau ditarik rumputnya panjang juga. Artinya rumputnya tidak bisa tercerna. Nah, karena itu konsep saya nanti kita akan buat obatnya. Bapak-bapak akan belajar di hari ke-4 ya, hari ke-4. Nanti cara buat ayam jadi sapi. Bukan dijual, tapi ayamnya bisa makan rumput seperti kambing dan sapi. Berarti kita perlu apa di situ adalah bakteri pengurai. Bakteri pengurainya diambil dari mana? Tambahkan di sini namanya rumen. Tahu rumen? Rumen itu isi perutnya sapi. Oh iya. Tahu ya? Rumen ini kita ambil, kemudian kita olah, kita fermentasi, dan ini menjadi nutrisinya ayam. Supaya ayam ini bisa mengolah apapun. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Jagung yang biji-bijian ini mahal. Kita akan gantikan dari sayur, dari daun yang mengandung protein tinggi. Supaya apa? Supaya ayamnya bisa menjadi cepat besar dan dagingnya berkualitas. Paham sampai di sini? Kalau dengan cara seperti ini, biaya pelihara ayam murah atau mahal? Mahal. Kok masih bisa mahal gimana? Itu ambil rumen kan harga sapi mahal banget. Oh gitu. Caranya gampang. Jangan ambil rumen dari sapi yang itu. Datang ke pemotongan. Rumen di pemotongan dijual atau dibuang? Jadinya gratis. Betul? Nah, ketika itu gratis sehingga biaya ini kita tekan. Nah, teori gara-garanya adalah gara-gara saya punya limbah rumah tangga, saya punya pabrik pupuk kecil untuk membuat pupuk organik cair. Kemudian yang kedua, saya punya investasi berupa ayam. Yang makannya adalah limbah rumah tangga. Sampai di sini mudah atau gampang? Mudah. Jadi satu teori langkah pertama, gara-gara limbah, saya punya pabrik pupuk. Saya punya bank. Bukan bank pupuk, Pak, bank ayam. Tahu nggak artinya bank? Tahu nggak artinya bank? Bank itu adalah tempat ketika menyimpan uang itu menghasilkan. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Betul nggak kira-kira? Coba saya tanya. Kalau mau nabung, kepingin bank yang ngasih bunga rendah atau bank yang ngasih bunga mahal? Ada nggak bunga bank yang ngasih bunga 100% setahun? Kalau ada bank yang ngasih bunga 100% setahun pasti bangkrut. Jadi ayam ini adalah bank kita. Orang-orang di desa, saudara-saudara, kalau kita tanya Bapak Ibu, kalau mau sukses harus menabung, betul? Ketika saya bilang menabung, orang-orang kelihatannya gimana kira-kira? Maaf ya, untuk makan aja kok susah disuruh nabung, betul atau tidak? Apanya yang ditabung? Nah, tidak ada cara lain masalahnya. Kalau mau sukses harus menabung. Menabungnya di mana? Menabung dari limbah. Limbah ditabung, jadikan ayam dan jadikan pabrik pupuk.
Jadi ini adalah memecah sejarahnya. Loh Pak, ini pabrik pupuknya kok cuma 20 liter loh Pak satu minggu. Saya bilang ke Bapak ini, apa sih yang dimaksud dengan pabrik? Kalau menurut jenengan, saya ngomong, ayo buat pabrik pupuk, apa yang Bapak Ibu bayangkan pertama kali? Saya punya gedung, betul? Seandainya. Siapa yang buat pabrik pupuk dulu? Coba satu orang saya tanya, saya ajak diskusi. Siapa yang mau buat pabrik pupuk besar? Siap, gitu ya? Bapak seandainya buat pabrik pupuk kapasitas 1000 ton, gitu ya? Mau dijual kemana Pak? Dengarkan saya, cari uangnya gampang, jual tanah warisan bisa, betul ya? Buat pabriknya bisa, betul? Produksinya bisa, betul? Jualnya mudah atau susah? Jadi jangan buat yang besar dulu, ditata dari awal. Saya ulangi, buat pabrik bukan bangunan nomor satu, bukan modal nomor satu, tapi sistem nomor satu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau buat pabrik cuma satu nih. Kalau saya sudah buat pupuk ini supaya dikenal apa yang harus kita lakukan? Iklan, demplot, betul kan? Iklannya di mana kira-kira terbaik? Nah, gara-gara saya punya pabrik pupuk mini, kan mini ini, saya buat namanya laboratorium. Laboratoriumnya bukan laboratorium yang kayak di kampus, bukan. Laboratorium di kampus tidak pernah berguna Pak. Tanya Pak dosen, betul ya? Itu cuma dipakai kalau mau ujian skripsi. Kalau nggak dipaksa dosen nggak mungkin dipakai. Karena apa? Masuk ke situ aja izin, harus bersih, harus susah. Lebih baik buat laboratorium sendiri. Laboratoriumnya nggak usah luas-luas. Ukuran pertama kita nyebutnya 3x3. 3 meter kali 3 meter. Kita menyebutnya ini sebagai kata keyhole. Tahu kan? Lubang kunci. Lubang kunci ini buka pintu. Bapak itu tidak akan pernah jadi pengusaha kalau tidak pernah melalui pintu namanya laboratorium. Laboratorium tidak perlu luas, yang penting menguasai. Banyak orang datang ke saya, Pak saya tidak punya tanah, Pak saya tidak punya uang, saya kepengen berusaha. Oh tidak punya ilmu kok mau berusaha. Betul atau tidak? Betul. Jadi ternyata berusaha itu yang dibutuhkan adalah ilmu. Ilmu itu didapat di sana, di sini, di laboratorium. Saya dulu bapak-bapak ibu-ibu ketika saya masih awal, sama saya buat percobaan pertama saya buat pabrik pupuk ya dari bahan rumah tangga. Saya tinggal di kota, jadi depan rumah itu sampai ke tandon tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Tidak punya tempat. Penelitian saya, kenapa saya buat ukuran 3x3? Kalau ini polybag itu kurang lebih sekitar 200 polybag. Tanamannya apa? Tanamannya adalah apa yang kita butuhkan setiap hari. Ada bayam 17, ada sawi 17, ada kangkung 17, ada kacang panjang, ada kunyit, ada jahe, ada kelor, ada semua dari situ, ada 17 macam. Tujuannya adalah apa? Supaya saya bisa melakukan riset. Riset itu penelitian. Dari mana? Dari pupuk yang saya buat. Ketika pupuk saya siramkan setiap hari, saya amati, saya lihat pertumbuhannya. Kira-kira tetangga lihat atau enggak? Lihat. Mereka bertanya atau tidak? Bertanya. Konsumen pertama kita adalah tetangga kita dan lingkungan kita. Sampai di sini mudah atau susah? Senang atau tidak? Sekarang yang sisi yang lain tentang investasi yang di ayat.
tadi saya katakan, ada nggak bank yang ngasih bunga 100% setahun? Bangkrut ya. Nah, karena tidak ada bank yang ngasih bunga 100% setahun, karena itu buatlah bank sendiri. Benar-benar tahu ayam? Tahu ya. Ini saya kasih contohnya. Pelihara ayam nggak perlu banyak, itu cuma 1 plus 10. 1 jago 10 betina. Benar tahu ayam? Tadi baru juga makan. Bukan makan ayamnya. Tahu ayam itu begini. Tahu ayam itu begini. Ayam itu kalau pejantan sama induk besar, kalau dikumpulkan berapa lama dia bisa pacaran biasanya? Tahu pacaran? Ini ayam baru nih, induk baru sama jago baru dikumpulkan jadi satu. Dia adaptasi, betul kan? Maksimal 2 minggu, betul ya. Tapi rata-rata 1 minggu biasanya dia sudah mulai telur. Nah, waktu yang dia butuhkan ternyata 7 hari pacaran. Telurnya ayam berapa banyak? Ayam kampung murni 10 rata-rata ya. 10. Mengeramnya ayam berapa lama? 21 hari. Kita pakai konsep paling tradisional, no cost, no risk. Jadi tidak biaya dan tidak resiko, karena masih belajar. No cost, no risk berarti dia ayam ini memelihara anaknya sendiri. Menurut Bapak Ibu lebih mudah mana, jenengan yang pelihara atau ayam yang pelihara? Ayamnya nggak usah ngasih lampu, nggak usah milihkan makan, nggak usah ngajari makan, betul kan? Ayamnya ngasih sendiri waktunya. Ini kurang lebih sekitar 60 hari. Nah, kalau di total 7 tambah 10 17, betul ya? Tambah 21 hari berarti ketemu 38. Ditambah 60 hari berarti 98. Anggap aja ketemu 100 hari. 1 tahun berapa hari? 365. 365 dibagi 10 ketemu berapa? 3,6. Betul ya? Kalau seandainya ayam satu telurnya 10, berarti potensi 1 ekor ayam dalam 1 tahun itu 36 ekor. Ini adalah teori terendah kalau dengan baca dari semua buku peternakan. Ayam kampung itu potensinya bisa di 50-60. Tetapi kita pakai terendah itu di 36 ekor setahun. Kalau hidup. Ya, kita hidup sedang dorong. Betul kan? Teorinya di sini. Ingat. Ini kata kunci. Banyak di YouTube saya tentang ayam ini menjadi perbincangan yang luar biasa. Karena buat saya buat konsep teori 10 ekor ayam dalam 3 tahun menjadi miliarder. Orang selalu kepingin jadi miliardernya, tidak kepingin proses. Nah, di YouTube tidak ada proses ini. Ini dengan yang pelatihan yang saya ajari triknya. Begini ceritanya. Ayam ini ketika dia ngerang 100% netes atau enggak? Tidak. Sebelum dia hari kelima minta tolong diperiksa. Tahu cara meriksa telur? Ambil mati lampu, terus pakai senter boleh diteropong. Kalau di situ sudah ada warna merah, berarti dia hidup. Tapi kalau di situ warnanya bening, lebih baik digoreng. Betul kan? Nah, jadi tujuannya apa kok harus perlu digoreng? Supaya ayam yang ditetaskan pasti menetas. Telur yang ditetaskan pasti menetas. Terus yang kedua, ayam telurnya yang Bapak Ibu ambil tadi minta tolong dihargai. Kalau biasanya telur beli kan, betul kan? Ini juga beli ke ayam. Jangan dikasih uang ayamnya. Belikan dedar, belikan jagung, itu ya. Jadi 1 minggu untuk 10 ekor ayam per 1 ini kita tetap beli dedak, beli jagung kurang lebih senilai 20.000 sampai 30.000. Dari mana telurnya? Dari telur yang Bapak Ibu makan. Karena apa?
kalau tidak makan telur sendiri, bapak juga tetap beli telur. Nah, sekarang beli telurnya ke ayam kita. Sehingga apa? Sehingga yang menetas nanti adalah betul-betul bagus. Seandainya, ini teorinya, tahun pertama saya punya 10 ekor induk dengan kapasitas produksi 36, itu ketemu 3.600. Kita bagi dua. Kita bagi dua itu apa artinya? Ada yang netes dan ada yang tidak. Ada yang mati dan ada yang hidup. Sehingga sisanya kurang lebih ada sekitar 1.800. 1.800 ini, 360 masih tahun pertama, tinggal 180. 180 ini ada yang jantan dan betina. Yang jantan wajib dijual. Wajib dijual. Sisakan untuk beberapa yang calon induk berikutnya. Dijual untuk apa yang jantan? Untuk beli pakan, untuk operasional kos, sama buat kandang. Begitu ya. Sehingga tahun kedua kita punya 10 ditambah 90, berarti ketemu 100 ekor. 100 ekor dikalikan 36, ketemu 3.600, sama dibagi 2 tinggal 1.800. Ini ketemu 900 jantan, 900 betina. Tahun ketiga ditambah 900, berarti ketemu 1.000 induk kali 36. Ini ketemu 36.000. Dibagi 2 ketemu 18.000. Saya minta maaf, kalau cuma kepingin jadi pegawai, sebenarnya ketika kita punya induk 100, ini sudah lebih dari gajinya pegawai negeri. Setuju? Nah, kalau sekarang saya balik, saya punya bisa nabung Pak 500.000 berupa ayam 10 dengan 1 jago. Saya tabungkan di belakang rumah, sudah bisa menghasilkan seandainya nggak usah sampai 100 lah, dari 10 saja. Kita bisa menghasilkan setiap tahun sebanyak 90 ekor. Sudah berapa persen kira-kira? Dari 10 ke 90 berapa persen? Ada nggak bank yang bisa menyaingi bank ayam? Tidak ada. Oke, paham di sini? Nah, seandainya Pak, gimana caranya supaya saya bisa punya gaji harian? Setelah ayam 100, induk 100, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sudah cukup. 100 menghasilkan 100 kali 36 ketemu 3.600, mati separuh, tinggal 900. Tinggal 1.800. Seandainya 1.800 dikalikan 50.000 saja, berapa nilainya? 1.800 dikalikan 50.000, ketemu berapa kira-kira? 90 juta. Betul ya? Dijual untuk pakannya 45 juta. Untuk sisanya berarti sisa 45. Kalau dibagi 12 ketemu berapa satu bulan? Hampir 4 juta. Sudah cukup kan daripada UMR, betul? Ayam 100 bapak-bapak, lahan yang dibutuhkan. Sekarang saya tutup ya, saya balik dulu. Tahu ayam lagi? Ayam itu hobinya kalau ayam kampung tidurnya di mana? Bukan tidur di pohon, Pak. Ayam itu tidurnya di atas. Betul ya? Kasih kayu, nomor satunya ditempati yang di mana? Yang paling atas. Ternyata ayam takut dengan tidur di bawah. Sudah, ini konsep. Sebentar. Ini konsepnya ayam kampung. Kita harus tahu nalurinya ayam. Ayam itu hobinya tidur di atas. Kenapa dia tidak suka tidur di bawah? Kalau kita cari dingin di mana? Di atas atau di bawah? Atas. Kalau tidur di bawah kan hangat, betul kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang melihara ayam,
ayamnya dibuat hangat atau dibuat dingin? Oh, sudah nggak sesuai kan dengan keinginan ayam? Kasih AC. Kita nalar pelan-pelan. Kandang ayam itu bukan untuk kandang kita, itu untuk kandang ayam. Jadi kita buat kandang yang sesuai dengan ayam. Jadi buat kandang itu begini, 10 ekor ayam Ditambah 1. itu cuma butuh luasan kandang 2 kali 3 meter. Ini rumus. Jadi 2 kali 3 meter itu isi 10 ekor induk. Kalau seandainya induk kita ada 100, berarti kita butuh berapa luas kandangnya? 100 dikalikan 6, ketemu berapa? 600 meter persegi. Terus yang kedua, ayam ini punya anak. Ketika ayam itu masih kecil, senang yang hangat atau senang yang dingin? Senang di atas atau senang di bawah? Nah, itu hebatnya ayam. Ketika dia sudah di usia 2 bulan ke atas, dia akan senang tidur di atas. Tetapi ketika di bawah umur 2 bulan, dia senang tidur di bawah. Artinya mencari kehangatan. Nah, berarti kita harus siapkan kandang yang kedua dong. Kandang yang kedua itu untuk anakan. Model kandang anakan terbagus adalah sistem baterai, sistem rak, sistem kotak. Karena dia kepengen nggak perlu tinggi, yang penting dia udaranya nyaman sirkulasi. Jadi seandainya kita buat kandang dengan ketinggian 1,5 meter, ini kita bisa jadikan 4. Terus yang berikutnya lagi, hari-hari ini banyak orang senang buat kandang sistem panggung, betul ya? Sehingga kotoran akan jatuh. Padahal ayam itu tidak suka begitu. Ayam itu sukanya dia hangat. Karena itu kita gunakan sistem liter. Liter itu berarti pakai alas. Apa yang kita gunakan untuk alasnya? Ini saya pakai teori tahun 1940. Ini saya baca dari sebuah jurnal Belanda. Ayam itu tadi kan butuh mineral dan butuh vitamin. Nah, liter ini adalah sumber vitamin dan sumber mineral. Tadi yang bilang ayam juga makan trike, betul? Nah, berarti apa yang ada di dalam liter? Nomor 1, bahannya adalah kotoran sapi. Yang kedua, kotoran kambing. Yang ketiga adalah pasir. Sehingga apa? Kotoran kalau disimpan lama jadinya kompos, betul? Ada apa di dalam kompos? Ayo, ada apa di dalam kompos? Kompos itu adalah kumpulan bakteri pengurang yang memakan zat aktif. Zat aktifnya bisa dari kotoran sapi, kotoran kambing, itu dimakan oleh bakteri pengurang. Apa yang dihasilkan oleh bakteri pengurang? Ada 3. Yang pertama, dia menghasilkan enzim. Yang kedua, dia menghasilkan vitamin. Dan yang ketiga, yang paling keren, dia bisa menghasilkan mineral. Jadi pupuk kandang itu isinya juga sama. Ada enzim, ada vitamin, dan ada mineral. Nah, kalau ketemu ayam, sebentar saya tanya lagi, siapa yang tinggal di desa? Pernah nggak lihat ayam yang senengannya main ke kandang sapi atau ke kandang kambing? Apa yang dilakukan ayam? Dia garuk-garuk, betul? Dia cari apa di sana? Mineral. Dia cari sesuatu yang tidak bisa kita lihat, betul? Dia tidak makan kotoran sapi kok. Kasih kotoran sapi baru dia tidak mau. Betul kan? Yang dia pilih kotoran sapi yang sudah matang, yang sudah berhari-hari. Itu hebatnya ayam. Kacamatanya beda dengan kacamata kita.
Pernah nonton ayam yang biasa main di kandang sapi? Pernah? Kalau bapak-bapak teliti, ayam yang hobinya main di kandang, kalau dipotong, nomor 1, lemaknya tidak ada. Yang kedua, dagingnya bagus. Dan yang paling keren, pencernaannya bersih. Bagus. Jadi ternyata untuk membuat ayam yang berkualitas, kita perlu namanya kotoran sapi, kita perlu namanya kotoran kambing. Saya pernah dibully Bapak Ibu di YouTube saya. Karena apa? Setiap minggu ayam saya kasih kotoran kambing. Dia bilang, wah haram ayam makan kotoran kambing. Ya, saya diam saja. Ini sejak kapan ayam diharamkan? Padahal kalau ayam yang sesungguhnya kan biasa tuh makan di kotoran kambing. Biasa. Ayamnya nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok. Nah, alas atau litter ini adalah sumber kesehatan ternak kita. Bukan jamu, bapak-bapak. Bukan vitamin yang perlu kita beli, bukan. Bukan obat, bukan vaksin. Tetapi ayam akan membangun antibodi ketika dia berada di lingkungannya. Sampai di sini, paham atau tidak? Mudah atau susah kira-kira? Terus yang berikutnya saya lanjutkan dulu tentang ayam. Ayam ini mengalami musim yang berbeda-beda. Kalau orang Indonesia bilang musim pancaroba. Biasanya ketika ada musim pancaroba, manusianya sakit enggak? Sakit apa paling banyak? Batuk, betul ya? Demam, terus diare, betul kan? Ayam juga sama. Ayam juga mengalami masa yang sama seperti itu. Karena itu ayam perlu namanya jamu. Apa sih jamu paling dasar yang harus kita buat? Ini dasar ya. Nanti Bapak Ibu buat sendiri-sendiri di rumah semaksimal mungkin lebih bagus. Kalau kita badan nggak enak malam hari kepengen hangat, minum apa kira-kira? Jahe. Jahe. Kalau anak kecil nggak suka makan, apa yang Bapak Ibu kasih ke anak-anak? Mulawa. Kalau seandainya perutnya sering kali sakit ulah, kasih apa kira-kira? Semua pintar kok ya. Kalau seandainya ada anak yang kena cacing, dikasih apa kira-kira? Dikasih pinang ya. Pinang. Semua sudah pintar. Terus gimana caranya buat? Jangan satu-satu dikasih kunyit, mabuk ya. Kalau punya ayam 4.000 dikasih satu-satu, bubar di jalan kita, betul ya? Ini konsep membuat obat. Karena apa? Pekerjaan saya ini herbalis. Saya ini dukun. Bukan paranormal, bukan abnormal juga. Jadi saya seorang herbalis. Pekerjaan saya buat jamu. Jamu ini sebenarnya konsepnya satu. Semua bahan ini kita nyebutnya adalah zat aktif. Karena apa? Setiap tanaman itu punya zat aktif yang berbeda-beda dan tidak boleh dicampur. Karena namanya ada antagonis. Contoh, jahe. Jahe ini musuhnya adalah kunyit. Musuhnya kunyit. Bapak ngasih jahe sama kunyit jadi satu, jahenya hilang. Kunyitnya ya hidup. Kunyit kalau sama temulawak masih boleh. Karena sama-sama masih satu warna. Seperti itu. Di dalam herbal itu ada yang saling membunuh. Saling membunuh. Contoh, kalau kita makan jambu biji sama jambu air, itu tidak ada apa-apanya, semua hilang. Netral. Seperti itu. Itu yang perlu sekolah.
Tapi nggak usah sekolah itu ya, kan nggak kepingin jadi dukun semua kan? Jadi mediator saja ya, supaya bisa bayar dukun. Itu yang keren. Cara buatnya begini, zat aktif ini sebanyak 20%. Sebanyak berapa? 20%. Kalau sebanyak 20%, sehingga saya ngasih ini 2 kilo. Berarti air yang kita gunakan, kalau untuk membuat herbal, Bapak-bapak gunakan air kelapa. Tahu air kelapa? Tahu. Kenapa kok kita pilih air kelapa? Air kelapa itu air yang paling sakti di dunia. Coba bayangkan, nggak perlu pompa, bisa pompa setinggi 20 meter. Keren nggak kira-kira? Itu kalau pakai listrik berapa watt? Tapi dia bisa menghisap dari bawah sampai ke atas. Dan yang heran satu, penuh isinya. Manis lagi. Keren kan? Karena itu nanti dari 2 kilo ini berarti kita butuh, kan ini 20%, berarti kita butuh 80% adalah air. Berarti berapa banyak di sini? 8. Jadinya adalah 10. Ini di blender, difermentasi selama 2 minggu masing-masing.